Madzahirul wasatiyah fil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana naibah min firqatil ula, wa insyaallah sanabahas an fasl tsani wa bimawdu' madzahir al-wasatiyah fil Islam. Insyaallah sanabahas bihasbi fahmin. وإذا كان للوسطية كل هذه المزايا فلا عجب أن تتجلى واضحة في كل جوانب الإسلام نظرية وعملية تربوية وتشريعية. Dengan keutamaan paham berat ini, maka jangan heran jika semua aspek dalam Islam menjadi sangat jelas dalam segi teori, praktek, pengasuhan ataupun pensyariatan. Waqala al-muallif kama bayyantu dzalik في كتاب الخصائص العامة للإسلام. فالإسلام وسط في الاعتقاد والتصور، وسط في التعبد والتنسك، في الأخلاق والآداب، وفي التشريع والنظام. وبذلك مظاهر الوسطية في الإسلام هو 4 مظاهر. الأول الاعتقاد والتصور، الثاني التعبد والتنسك، الثالث الأخلاق والآداب، والرابع التشريع والنظام. والآن إن شاء الله سأبحث عن وسطية الإسلام في الاعتقاد. النقطة الأولى فهو وسط في الاعتقاد بين الخرافيين وبين الماديين. ما هو الخرافيين؟ الخرافيين هو الذين يسرفون في الاعتقاد ويصدقون بكل شيء ويؤمنون بغير برهان. Al-khurafiyin adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam kepercayaan atau dalam keyakinan. Mereka membenarkan semuanya. Mereka mengimani tanpa adanya dalil ataupun petunjuk. Mereka yang biasa mempercayai khurafat-khurafat, mitos-mitos dan lain-lain. Wa bainal madiyyin alladzina yunkiruna ma wara'al hiss wa la yastami'una li sawtil fitrah wa la nida'al aql wa la dilalatil mu'jizah. Dan madiyyin dan mereka yang mengingkari semua yang tak terlihat oleh panca indera mereka. Mereka tidak mendengarkan naluri mereka, mereka tidak mengindahkan apa yang ada, dan mereka tidak melihat atau tidak mencari tanda-tanda kemukjizatan. Fal Islam, maka Islam yad'u ilal i'tiqad wal iman, dan Islam menyeru kepada kepercayaan dan keimanan. Kita mengimani atas adanya dalil qat'i wa burhan bil yaqini, dalil qat'i dan bukti yang nyata. Dan selain jika tidak ada itu, maka kita juga tidak mengimaninya atau kita tidak mempercayainya, karena kita mengimani atas adanya dua itu, atas salah satu dan itu. Dan kembali lagi, jika tidak ada dalil qat'i atau burhanul yaqini, itu bisa masuk pada wahm atau dhann. Kama qala Allah fi kitabil karim suratul najm al-ayah 28 a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dan mereka tidak ada ilmu atas itu, mereka melainkan hanya mengikuti dugaan mereka, prasangka mereka, dan sebenarnya prasangka tidak melahirkan kebenaran sama sekali. Dan kita jika ada yang menyelisihinya atau menyelisihi ini, maka kita bilang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, maka tunjukkanlah buktinya jika kamu memang orang yang benar. Wa nuqtatut tsaniyah wasatun bainal mulahadah wa bainal ladzina yu'addiduna al-alihah. Wa kama qala al-ustad bil ams al-mulahadah wa ateis la yu'minuna bi ilahin qattin khaniqina sawtal fitrah fi sudurihim mutahaddina muntiqal aql fi ru'usihim. Ateis ya, dia tidak mempercayai Tuhan sedikit pun. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka percaya bahwa hanya saja alam ini ada karena sendirinya atau dengan teori-teori yang mereka buat seperti itu. Wa bainal ladzina yu'addiduna al-alihah, dan mereka yang menduakan Allah, memperbanyak Tuhan, ada dari itu menghitung atau menjumlah.
hatta abadul ajul wal abqar wa qaddasul jibal wal anhar wa abadun nabat wal asjar wa allahul awthan wal ahjar. Mereka yang menyembah mereka menyembah hewan, menyembah tumbuh-tumbuhan, bahkan mereka menyucikan gunung dan lain-lain, dan bahkan mereka menyembah batu yang tidak ada apa-apa, bahkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Fal Islam yad'u ilal iman bi ilahin wahidin, dan Islam menyeru kepada kita untuk beriman kepada Tuhan yang satu yang tidak ada tandingan baginya, tidak ada sekutu baginya, dia yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan selain dia adalah makhluk yang tidak mempunyai manfaat, naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura, wa kata alihiha syirkan wa dhalman wa dalalun mubayin. Wa nuqtatu tsalitsah wasatun bainal ladzina ya'tabiruna al-kawn huwa al-wujudul haqq wahdah mimma la tarahu al-'ain wa la talmisul khurafah wa waham wa humul madiyun alladzina yunkiruna ma wara'a al-hiss wa bainal ladzina ya'tabiruna al-kawn bikulli man fihi wa man fihi wahman la haqiqata lah. Dan di antara orang yang menganggap bahwasanya adanya alam semesta ini itu terjadi begitu saja, itu ya emang ada gitu. Itu adalah perkataan Madiyun yang mengingkari semua yang tidak terlihat oleh panca indera atau tidak dirasakan oleh panca indera. Dan mereka yang menganggap bahwasanya adanya alam semesta ini campur tangan dari siapa saja yang ada di situ. Dan itu termasuk dugaan mereka yang tidak berbuah fakta, yang tidak nyata, melainkan wasaroban baqi'uhu hasbuhul dham'an ma hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an, seperti, dan itu dibaring sebagai fata morgana jika kita berada dalam kehausan dan kita melihat air di ujung sana, tapi jika kita ke sana, semakin kita ke sana semakin tidak menemukan apa-apa. Falaisa hunaka illa wujudu wahid huwallah wala syai'un ghairuh, dan di sana tidak ada apa-apa kecuali adanya huwallah, adanya wahid huwallah. Wa fal Islam ya'tabiru wujudul kaun haqiqatan la raiba fih, dan Islam menganggap bahwa adanya alam semesta ini wa dalil wujudullah, itu adalah dalil atas adanya Allah juga, dan ini adalah kenyataan yang tidak diragukan lagi. Kama qala Allah fi kitabihi fi suratil Ali Imran ayat 190 hatta 191. Wa nuqtatu rabi'ah wa wasatun bainal ladzina yu'allihuna al-insan wa bainal ladzina ja'aluhu asiru jabariyah, dan di antara mereka yang menuhankan manusia, mereka menambahkan kepada manusia itu sifat-sifat rububiyah, dan bahkan mereka mengira bahwasanya Tuhan itu manusia itu Tuhan. Dan mereka berbuat sesuka mereka menghakimi sesuka mereka, dan di antara mereka yang menjadikan dirinya sebagai tawanan atau budak dunia. Dan itu ya seperti debu-debu yang ada, seperti bulu yang berterbangan. Fal insan fi nazaril Islam makhluk mukallafun mas'ul, dan maka manusia di mata Islam, di pandangan Islam, huwa makhluk yang mempunyai tanggung jawab atasnya. Dia sayyidun fil kaun, dia yang berkuasa di alam semesta ini, tapi dia juga hamba Allah, dia juga hamba Abdullah. Mereka menguasai di bumi ini untuk beribadah kepadanya juga. Mereka yang wa nuqtatu rabi'ah
huwa wasatun bainal ladzina yu'allihuna al-insan wa bainal ladzina ja'aluhu asira jabariyah iqtisadiyah aw ijtimaiyah aw diniyah. Dan di antara mereka yang menuhankan manusia, mereka yang menambahkan sifat-sifat atau kekhususan yang karakteristik rububiyah kepada manusia, dan mereka mengira bahwasanya Tuhan itu manusia juga, dan mereka berbuat atau menghakimi sesuka hati mereka sesuai kehendak mereka. Wa bainal ladzina ja'aluhu asira jabariyah iqtisadiyah aw ijtimaiyah aw diniyah. Dan di antara mereka yang menjadikan dirinya sebagai tawanan atau sebagai istilahnya budak dunia. Mereka yang terfokus di dunia dan mereka yang diperalat oleh dunia. Wa fahuwa karisyatun fi mahdarih. Dan mereka seperti burung yang berterbangan. Fal insan fi nazril Islam makhluk mukallafu mas'ul sayyidun fil kaun Abdullah istakhlafu fil ard ya'buduhu fiha wa ya'muruha wa yujammiluha. Dan manusia di Islam, manusia kita di Islam itu makhluk yang mempunyai tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab atas alam semesta ini, karena kitalah yang tinggal di sini, kita yang mempercantik alam ini, kita bisa mempercantik, kita bisa merusak alam ini, dan kita penguasa di alam ini, kita penguasa di alam semesta ini. Tapi jangan dilupakan juga bahwa kita adalah hamba Allah juga, kita harus menyembah kepadanya. Kita berkuasa di dunia, di alam semesta ini atas wa yuqim fiha al-haq wa ad-dalil, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bahwa alladzi yasna'u masara nafsahu biyadihi wa bima awda'a Allah fihi min taqat wa ma manahahu min al-mawahib. Dan mereka yang menjadikan hidupnya di tangannya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kekuatan, kehebatan maupun bakat. Wa qala Allah fi kitabihil karim fi suratil Isra al-ayah 15. A'udzu minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa qadirun 'ala taghyir ma hawlahu biqadri ma yughayyiru ma bi nafsihi. Qala Allah fi suratil Ra'd al-ayah fi suratil Ra'd al-ayah 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu di sebuah kaum kecuali sampai mereka merubah diri mereka sendiri dulu. Al-Khamis wa huwa wasatun bainal ladzina yuqaddisuna al-anbiya hatta rafa'uhum ila martabatil uluhiyyah awil bunuwah liilah wa bainal ladzina kadzabuhum wattahammuhum wa sabbu 'alaihim ka'usil 'adzab fal anbiya basharun mithlana ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa likatsirin minhum azwaj wa dzurriyyah wa kullama bainahum wa baina ghairihim min firaq anna Allah manna 'alaihim bil wahyi wa ayyadahum bil mu'jizat. Qalat lahum rasuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu 'ala man yasha'u min 'ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi idznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, di sini disebutkan bahwa kita itu harus berada di tengah-tengah antara orang yang mengagungkan Nabi hingga ia menganggap Nabi itu Tuhan, dan di golongan yang mereka mendustakan Nabi hingga menyiksa Nabi yang tidak percaya Nabi. Nah, kita harus berada di tengah-tengah itu. Kita beriman kepada Nabi, tapi tidak sampai menuhankan gitu, dan kita tidak menyiksa dan mengingkari Nabi gitu. Dan yang membedakan dan Nabi itu sama seperti manusia biasa seperti kita gitu. Mereka makan, mereka berjalan di pasar, dan banyak di antara mereka itu yang mempunyai istri dan anak keturunan gitu. Dan yang membedakan antara kita dan mereka itu adalah mereka itu mendapat wahyu dari Allah SWT, sedangkan kita tidak gitu, dan dilengkapi dengan mukjizat. Kelebihan mereka itu
diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 11 yang artinya, Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi kami karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang yang beriman dan bertawakal. Nah, di sini sudah jelas bahwa disebutkan bahwa Nabi itu manusia biasa, tapi dia utusannya Allah. Tapi kita tidak boleh mengingkari juga mendustakan gitu. Nah, poin ke-6, wa huwa wasatun bainal ladzina yu'minuna bil aqli wahdahu masdaran ma'rifati haqaiqil wujud wa itsbatil qayyum wa ma'ayir haqqo wal khair wa bainal ladzina la yu'minuna illa bil wahyi wal ilham wa nasdin la ya'tarifuna lil aqli biduni fi nafi au itsbat. Nah, di sini kita juga harus berada di tengah-tengah orang yang hanya mengimani wahyu, maksudnya percaya pada wahyu. Pada akal, maksudnya akal dulu. Pada akal. Mereka itu tidak ingin membenarkan sesuatu kalau itu tidak masuk akal gitu, tidak pada nalar gitu. Nah, mereka itu mempercayai suatu hal itu yang berdasarkan akal, wujud dan standar dan kebaikan pada suatu hal gitu, dan itu sesuai dengan akal gitu. Dan kubu yang kedua itu kubu yang mereka itu terpaku pada dalil aja gitu, maksudnya kepada wahyu aja gitu. Jika Allah tidak jika kita Rasul atau bersabda ini ya ini aja gitu, Allah berfirman ini aja gitu, tanpa memakai akal. Maksudnya akal itu kan buat kita berpikir ya, maksudnya ilmu-ilmu yang lain gitu lebih diperluas lagi gitu kan. Contohnya kayak suatu permasalahan gitu kan bisa juga diselesaikan dengan akal gitu, maksudnya tidak tok pada dalil doang gitu. Andai kan mereka suatu golongan sesuai dengan dalil tapi sebenarnya masih masuk akal gitu, udah mereka bilang itu salah gitu. Nah, sedangkan kita Islam itu harus membenarkan keduanya, memakai akal dan juga membenarkan wahyu gitu. Kalau kita hanya pakai akal saja, kita nggak percaya Allah gitu. Dan kalau kita hanya percaya pada wahyu saja, kita nggak bisa nggak toleransi gitu. Dan yang di sini tanian wasatul islami fil ibadat wa sya'air. Nah, di teksnya itu disebutkan bahwa ada sekelompok orang itu yang nggak percaya gitu bahwa Allah itu yang mengendalikan semuanya, ya, nggak mengendalikan segala isinya gitu. Di sini bainal adiyan wan nihal lati ghad janiban urbani janibal ibadat watasannak watanasuk wata'alluh. Nah, ini maksudnya itu mereka itu tuh mengingkari Allah mengatur segalanya gitu. Dan mereka tuh merasa bahwa Allah tuh fokus sama akhlak manusia aja gitu. Maksudnya manusia aja, tapi mereka tuh nggak percaya bahwa Allah tuh yang mengatur segala urusan di dunia ini gitu. Semua tuh atas kehendak Allah gitu. Nah, dan soal ibadah itu kita tuh dianjurkan, ada golongan orang itu yang fokus kepada ibadah aja, ibadah gitu, tanpa mau tahu urusan dunia gitu. Jadi mereka fokus kepada ibadah sampai mereka itu menyalahkan gitu. Maksudnya nggak mau urusan dunia gitu. Misalkan seperti orang-orang Buddha gitu kan, mereka itu bahasanya tuh tinggal gitu ya untuk ibadah doang, mereka nggak peduli untuk mencari rezeki gitu. Nah, sedangkan Allah itu menyiapkan di bumi yang luas ini tuh untuk mencari rezeki gitu, dibarengin antara dunia dan amal gitu. Maksudnya dibarengi dengan urusan dunia dan urusan akhirat gitu. Nah, misalkan dan di Islam ini tuh Allah tuh udah dibagi-bagi gitu.
di sini disebutkan fal islami libu minal muslim, ada syi'air mahdudatin fil yaumil kas sholatil khamis. Nah, maksudnya di sini tuh Islam tuh minta dari seorang muslim itu untuk sholat lima waktu gitu. Au fil usbu'i kas sholatil jumu'ah, dan tiap minggu itu ada sholat Jumat. Au fi sanatin kasawum, dan dia setiap tahun itu juga ada puasa Ramadan. Au fi maratil hajj, dan ada haji juga gitu. Maksudnya di situ tuh soal ibadah gitu kan, udah Allah, dan itu tuh di luar dari sunah-sunahnya gitu. Nah, tapi kita juga selain ibadah-ibadah itu, Allah juga menyuruh kita tuh untuk bekerja mencari rezeki gitu, untuk untuk seimbang gitu antara dunia dan akhirat gitu. Nah, jadi kesimpulannya di poin ini, kita itu tetap fokus kepada dunia tengah-tengah, nggak fokus, maksudnya fokus pada akhirat, tapi dunianya nggak tertinggal. Nah, dunia itu juga sebenarnya untuk jalan kita, wasilah kita untuk menuju akhirat gitu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatiyatul Islam fil akhlaq. Al-Islamu wasatun fil akhlaq baina gulatul muthaliyin alladzina takhayyalul insan malakan aw shibahu malak fawada'u lahu minal qiyam wal adab ma la yumkinulah wa baina gulatil waqi'iyyin alladzina hasbuhu hayawan aw kal hayawan wa haula'i asa'u bihadhan wa fa'udduha syarwan khalisan wa kanat nadratul Islam wasatan baina ulaik wa haulaik. Al-insanu fi nadral Islam yakni makhluk murakkab fihi aql wa fihi syahwa wa azizatul hayawan wa ruhaniyal malak. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asy-Syams ayat 7-10. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya yang sangat lengkap, dan manusia itu diciptakan lebih mulia daripada hewan. Manusia memiliki akal dan syahwat dan memiliki rohani yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, maka Islam telah mengajarkan manusia untuk memiliki akhlak yang baik, yakni akhlakul karimah. Di antaranya adalah husnuzon, tawadu, qanaah, sidik, amanah, dermawan, ikhlas, sabar, dan sifat-sifat lainnya yang termasuk pada akhlakul karimah. Dan manusia mempunyai contoh dan suri tauladan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, atau suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Akhlak dalam pandangan Islam moderat merupakan setiap manusia harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap manusia itu contoh yang baik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap manusia dianjurkan dan diharuskan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan istiqomah untuk selalu berada di jalan Allah dengan akhlak yang baik. Karena setiap manusia
membutuhkan Allah, dan harus ada penguatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Quran surat Al-Baqarah, yakni doa yang harus kita baca seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi wasatiyatul Islam fil akhlak. Ia fit tasyri'i wa nidham. Wasatiyah dalam syariat dan perundangan Islam. Kita berpandangan bahwa syariat Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi yang sahih. Sementara fikih Islam dalam aktivitas akal seseorang muslim yang beristihad dalam rangka memahami Al-Qur'an dan as-sunnah serta mengambil kesimpulan hukum amaliyah. Dengan demikian, syariat dalam wahyu Tuhan, sementara fikih adalah hasil aktivitas manusia. Hanya saja fikih tersebut dalam ijtihad, pemikiran dan pelaksanaan istinbat. Hukumnya harus mengacu kepada pertimbangan syariah, rasio, dan bahasa yang harus dijadikan pegangan oleh muslim. Yang penting untuk dipahami oleh kita di sini bahwa syariat tidak mengawang-awang di udara. Ia berada di dalam fikih Islam itu sendiri, entah dalam hal yang sudah disepakati ataupun dalam hal yang belum disepakati. Yang diinginkan oleh sejumlah pihak dari sikap meninggalkan fikih Islam atau mencampakkan dari hasanah peradaban kita sebenarnya adalah agar kita mencampakkan seluruh syariat Islam dari kehidupan, sebab ia berada dalam rangkaian fikih itu sendiri. Di samping itu, prinsip utama dalam ibadah adalah beribadah sesuai dengan tuturan nas tanpa melihat kepada sebab dan esensi di baliknya. Adapun prinsip utama dalam adat dan muamalah adalah melihat kepada sebab, esensi, dan tujuannya. Kita berpegang pada ucapan matsur yang diterima baik oleh umat, yaitu bangunan dan landasan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Seluruhnya berupa keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan. Persoalan apapun yang keluar dari keadilan menuju pada ketidakadilan, dari rahmat menuju kebaikannya, serta dari kebijaksanaan menuju kepada kesia-siaan sama sekali bukan termasuk syariat meskipun dimasukkan ke dalamnya lewat takwil. Jumlahnya pada masa sekarang ini kita lebih membutuhkan ijtihad faktual karena zaman yang telah berubah daripada zaman generasi sebelum kita di era ijtihad fikih. Apabila para penerus dan pengikut Abu Hanifah berkata, ini adalah perbedaan masa dan waktu, bukan perbedaan hujah atau dalil. Jadi perbedaan masa dan waktu bukan perbedaan hujah, dalil, atau pendapat. Padahal jarak antara zaman mereka dan zaman kita dan zaman imam mereka demikian dekat, dan kehidupan saat itu relatif tenang, apalagi beberapa abad setelah era ijtihad. Ditambah lagi segala sesuatu dalam kehidupan kita telah berubah dari sebelumnya. Akan tetapi pintu ijtihad hanya terbuka bagi orang yang ahli pada tempatnya. Yang dimaksud ahli adalah setiap orang yang memiliki syarat-syarat kelayakan seperti yang disepakati oleh para ahli usul dan fuqaha. Wasatun fi salmi wal harbi wa huwa wasatun fi qadiyyati salmi wal harbi baina an-nasraniyah wa baina al-yahudiyah.
Ya, kita Islam. Dalam perkara ini, kita berada di tengah-tengah antara kedermawanan yang berlebihan oleh kaum Nasrani dan kekejaman, kebiadaban yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, orang Nasrani mempercayai bahwa Al-Masih itu menyuruh mereka untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Wa hadza ma sarraha bihil Injil haitsu yaqul la tuqawimu syarr bisyarr bariku la'anakum wa ahabbu a'da'akum man darbaka ala khaddikal ayman fadalilahu khaddikal aysar wa man akhadha qamisak fa'tahu izarak wa man sakharaka litamshi ma'ahu milan famshi ma'ahu milain. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkatilah mereka yang menghinamu, cintailah musuh-musuhmu. Jika kamu ditampar di pipi kanan, maka berikanlah pipi kirimu. Jika gamismu diambil, maka berilah sarungmu. Jika kamu dipaksa untuk berjalan bersamanya sejauh 1 mil, maka berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Wabainal Yahud dan sungguh wabainal Yahudi yang sangat kejam terhadap musuhnya. Fa inna Taurah la tad'u ila ibadatil a'da wa istisalihim hatta la yabqi lahum min baqiyah. Sungguhnya Taurat menyuruh mereka untuk memberantas semua musuh-musuh mereka sampai tidak ada sisa satupun. Fa Taurat taqulu bin nisbati lil biladil ba'idah ud'uhum ila sulh fa innahum istajabu li da'watika wa lam yasbahun abidan lak. Ajaklah mereka untuk berdamai. Jika mereka menjawab ajakanmu itu, maka keluarga mereka tidak akan menjadi budak bagimu. Tetapi rumah-rumah dan kerajaan mereka itu adalah ghanimah untukmu, dan ini adalah pemberian Tuhan untukmu. Wa ammal biladul qaribah wa yasamunaha ardul mau'id wa yu'nun biha ardu Filistin wa sukaniha. Fa inna Taurah ta'muru an tabada an bukrati abiha wa la tastabqi biha nasama hayyah hakadha amru rabb ilaik. Sepemahaman saya di nas ini, sesungguhnya Taurat menyuruh untuk memusnahkan besok sampai tidak ada sisa yang hidup, sampai tidak ada lagi yang hidup. Dan ini adalah perintah Tuhanmu untukmu. Kita Islam berada di antara kedua ini. Tapi Islam juga ada hukum adil dan hukum pengampunan. Adil yang seperti kisos, yang jika dia membunuh maka dibunuh balik, jika dia melukai maka dilukai balik. Wa syar'ul af wal musamahah 'inda tamakkun wal qudrah wa hadha martabatul fadl wal ihsan awil ihsan. Dan hukum pengampunan dengan segala kemungkinan dan kemampuan, dan ini adalah kemuliaan atau kebaikan. Wa idza dakhala al-islamul harba fa innaha yadkhuluha muttaran. Jika Islam berperang, sungguhnya itu adalah keadaan terpaksa. Ya, terpaksa untuk melindungi apa yang harus kita lindungi, untuk mempertahankan apa yang harus kita pertahankan. Kama qala ta'ala kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa idan tahat al-ma'raka bi ghairi dima'in wa qitalin 'allaqal Qur'an bi qawlihi. Jika peperangan itu tidak berakhir dengan pertumpahan darah, Al-Qur'an menyangkutkan dengan perkataan Allah, itu sesuai dengan perkataan Allah, wa kafallahu wal mu'minina qitalah. Nah, sesungguhnya di perang bagi Islam itu, bagi kita umat muslim berperang itu ada syarat-syaratnya, ada hukum-hukumnya, kita harus tetap berakhlak. Kita tidak boleh membunuh yang tidak memerangi kita tidak boleh membumi hanguskan tanahnya, kita tidak boleh membunuh tifl, nisa, wasyaikh, wa kadzalik wa hadza fil fiqh. Wal Islam wasatun fi tasyri'ihi wa nizamihi al-ijtima'i. Dan Islam itu berada di tengah-tengah antara paham liberal dan ekstremis. Liberal alladzina yudalliluna al-farda ala hisabil mujtama'. Mereka yang mengedepankan individu dan mengorbankan masyarakat. Mereka yang berbuat semau mereka
mereka yang memilih mendikitkan kewajiban mereka, dan mereka yang berkata mereka yang selalu bilang ini masalah saya, ini punya saya, dan seperti itu. Dan di antara mereka yang alladzina yudakhimuna dawrul mujtama', dan mereka membesar-besarkan peran masyarakat. Mereka yang karena mereka bermasyarakat, maka mereka menindas sesama lain, mereka tidak memberikan yang lainnya hak, dan mereka membatasi kebebasan manusia yang lain, dan mereka tidak membiarkan mereka bebas. Fal awwalun a'tau haqqat tamluk al mutlaq bila quyud, dan yang pertama itu mereka memberikan hak mutlak kepada hak kepemilikan itu secara mutlak, tanpa ada syarat apapun, tanpa ada gangguan apapun, tanpa ada sesuatu apapun. Dan mereka itu tidak tuhiddu min tughyan tamluk, dan mereka itu melakukan kezaliman terhadap kepemilikan. Wala siyama idza tasa'a, dan apalagi jika itu bertambah kekayaan mereka. Ka'annama huwa ajiru ladad daulah au ka'annahum ya'tabirunahu. Mereka yang menganggap bahwasanya mereka yang mempunyai itu. Wa kama qala al-Qur'an abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. An-Nahl al-ayah 57. Walimada la yaqdiru ala syai', kenapa mereka dibilang mereka tidak punya apa-apa? Li'annahu la yamliku ayyu syai'in, karena mereka memang tidak punya apa-apa. At-tawazun bainal fardiyah wal jama'iyah, keseimbangan antara individu dan kelompok. Dalam paragraf ini dijelaskan, dalam sistem Islam, individu dan kelompok bertemu dalam cara atau citra yang seimbang dan juga indah. Keseimbangan antara individu dan kelompok yang dimaksud di sini adalah di mana kebebasan individu dan kepentingan kelompok sama, hak dan kewajiban sama, ganjaran atau rampasan, serta konsekuensi itu didistribusikan dalam garis lurus. Batal filsafatil qadimah wa tanaqudha fil qadiyah. Filsuf lama menjadi membingungkan dan kontradiktif dalam kasus ini. Laqad batal filsafat wal madahib min taqdim fi qadiyatil fardhu wal mujtama' wal alaqah bainahuma. Filsuf dan madhab-madhab atau teori sudah menjadi perbincangan sejak lama dalam masalah individu dan kelompok dan juga hubungan antara keduanya. Halil fardhu wal asas wal mujtama' qari mafrudun alaih. Apakah individu merupakan asal dan kelompok adalah keadaan darurat yang dikenakan kepadanya. Keadaan darurat di sini adalah yang dimana individu itu gak bisa apa-apa tanpa adanya kelompok. Tapi tetap asalnya itu merupakan individu atau fardhu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kelompok terdiri dari individu. Dan individu memiliki identitas independen, kepribadian unik, bakat, kemampuan, serta motivasi. Awil mujtama' wal asas wal fardhu nafilah. Kelompok adalah asas atau dasar dan individu merupakan suatu tambahannya. Kenapa? Karena individu tanpa kelompok merupakan substansi tanpa nama atau mentah. Kelompok adalah yang membentuk dan juga memberikan gambaran, dan kelompok juga yang mewarisi individu pengetahuan, etika, adat istiadat, dan lain-lain. Dan tanpa kelompok, individu tidak akan bisa menjual, membeli, memproduksi, atau mendapatkan keuntungan. Minan nasi man janaha ila hada wa minhum man mali ila dalik. Yang dimaksud di sini adalah ada manusia yang condong ke fardun yang merupakan asal, dan juga ada manusia yang condong ke mujtama yang merupakan asal. Dan hal ini menjadi memperparah perselisihan antara filsuf, legislator, sosialis, ekonom, dan juga politisi
dalam masalah yang udah dari lama ini. Dan sampai sekarang mereka masih belum menemukan hasil atau akhirnya. Karena arsaltu yu'minu bi faradiyatil insan yuhabbit an-nizam alladhi yaqumu 'alal faradiyah. Aristoteles percaya pada individualitas manusia dan menyetujui sistem yang didasarkan pada individualis. Maksudnya di sini tuh Aristoteles itu setuju bahwa individu itu, fardun itu merupakan asal. Wa kana ustaduhu Aflatun yu'minu bil jama'iyah al-ishtirakiyah kama yatadah dari fi kitabih al-jumhuriyah. Sedangkan ustadznya atau gurunya Plato itu lebih percaya pada kolektivitas sosialisme sebagaimana yang dibuktikan dalam bukunya yang berjudul The Republic, di mana dia percaya bahwa mujtama yang merupakan asalnya. Wabihada lam tastati' filsafah al-Ighriqiyah asyrul filsafatil basyariyah al-qadimah. Dengan demikian, filsafat Yunani, yaitu filsafat lama yang paling terkenal, tidak dapat menyelesaikan simpul ini, maksudnya masalah ini, dan juga tidak dapat mengeluarkan orang-orang dari kebingungan ini. Karena seperti yang selalu terjadi dengan filsafat dalam setiap masalah yang besar, filsafat itu selalu memberikan pendapatnya dan juga selalu memberikan kebalikannya atau penentangannya. Dan wala yakadu aqta biha ittafaquna ala haqiqah. Dan mereka tuh nggak menyetujui atas fakta ini, sampai salah satu ustadz atau profesor itu berkata, al-filsafah la ra'yun laha li'annaha taqulu syai' wa naqiduhu. Filsafat tidak memiliki pendapat padanya karena ia mengatakan hal itu dan juga mengatakan hal sebaliknya. Madhabani mutanaqadani fi farisil qadimah. Dua madhab yang berbeda dalam prajurit terdahulu. Wa fi farisi au fi Iranil qadimah dhahara madhabani mutanaqadani. Dan dalam prajurit ini terdapat dua madhab yang berbeda. Ahaduhuma faradiyu wa yad'u ila tasyakkufi wa zuhdi. Salah satu dari mereka individualisme dan mengajak seseorang kepada kesederhanaan dan zuhud, untuk menyegerakan seseorang dengan kehancuran alam atau dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Dan ini adalah kepercayaan dan menjadi simbol bagi individualisme seseorang. Wa qama fi muqabalihi madhhab ukhra yumathilu aqsa al-jama'iyah huwa madhhabu musdaku alladhi da'a ila syuyu'iyyati amwali wan nisa'i. Kemudian madhab yang kedua yakni madhab yang berkelompok. Dan ketika mereka berada di sebuah pertemuan kelompok madhab yang lain, mereka menjadi kepercayaan dalam madhab tersebut, yaitu madhab yang mengajak kepada paham komunis, dan pengikutnya kebanyakan dari rakyat jelata atau rakyat yang miskin yang telah menghancurkan dunia dengan merusaknya. Tanaqadul Yahudiyah wan Nasraniyah fil qadaya. Kontradiksi orang Yahudi dan Nasrani dalam suatu perkara. Wa qad ja'at al-adyan as-samawiyah minha al-yahudiyah wan nasraniyah lituqima tawazan fil hayati wal qasti bainan nasi kama qarrara dzalikal Qur'an al-Karim. Dan sungguh telah datang agama-agama samawi yang di dalamnya terdapat orang Yahudi dan Nasrani untuk menegakkan keseimbangan dalam kehidupan dan dengan keadilan di antara manusia, seperti apa yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan pengikut-pengikutnya segera merusak dan merubah kalimat Allah ini, dan merubah syariat Allah atau hukum-hukum Allah, dan mensyariatkan dari agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah.
maka mereka kehilangan sebagian besar fungsi dari kehidupannya, termasuk kehilangan karakteristik utamanya, yaitu sumber ketuhanan, dan dia meninggal pendetanya dan mengizinkannya serta melarangnya tanpa izin dari Allah. Sesuai dalam surah At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan rohib-rohibnya atau Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Lihada lam tuqaddim al-adyan as-sabiqah qabla al-Islam hallan lihadhihi al-mushkilah. Faqad kana al-yahudu alladhina tafarraqu fil ardi yu'ayyiduna al-fardiyah bal al-fardiyatu at-taghiyah bitafkirihim wa sulukihim al-qa'im 'ala al-ananiyah wal 'uzlata 'anil mujtami'at. Oleh karena itu, agama-agama sebelum Islam tidak memberikan solusi untuk masalah ini, karena orang-orang Yahudi yang tersebar di dunia ini mendukung individualisme, akan tetapi individualisme yang sewenang-wenang, dengan pemikiran dan perilaku mereka yang didasarkan pada keegoisan dan pengasingan dari masyarakat atau suatu kelompok. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil, yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Wajazat lahum tauratahum ay yubihu li anfusihim minal muamalati ma la yubahu li ghairihim mislu ay yu'amilu ghairahum birriba ala hina la yu'amilu ba'dahum ba'dan birriba kama fi binaan ala falsafatihim al khabithati fi istihlal ma inda ghairihim min amwali wa hurumatim. Kitab Taurat mereka mengizinkan mereka untuk memperbolehkan diri mereka sendiri dari hubungan-hubungan yang tidak diperbolehkan bagi orang lain, seperti memperlakukan orang lain dengan riba, sementara mereka tidak memperlakukan satu sama lain dengan riba, berdasarkan filosofi mereka yang buruk dalam memperbolehkan apa yang dimiliki oleh orang lain selain harta dan kesucian, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran atas otoritas mereka dengan mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 75, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepada harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau mempercayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Fahum wahdahum ashabul kitab wa hamalatit taurat wa kullu umamil ukhra ummiyuna la yastahiquna al-ihtiram bal la yastahiquna al-hayam. Mereka sendiri adalah pemilik buku dan pembawa Taurat, dan bagi mereka semua rakyat yang buta huruf, dan mereka tidak pantas dihormati, juga tidak pantas hidup. Waja'atil masihiyyati aydan tuhtammu binajatil fardi wa tahlisi minal khati'atil mawruthati an abihi Adam qabla kulli syai'in taraka sya'nul mujtama'u liqaisari wa daulatu qaisar. Dan telah datang agama Kristen juga memperhatikan keselamatan individualis
dan pembebasannya dari kesalahan yang turun-temurun dari ayahnya Adam. Pertama-tama menyerahkan urusan masyarakat kepada kaisar dan pemerintahan juga kepada kaisar atau lainnya. Ini dipahami dari makna yang jelas apa yang berhubungan dengannya kitab Injil dari Al-Masih. Ketika dia berkata, apa yang dia berikan untuk kaisar, apa yang dia berikan untuk Allah, maka dia membagi hidupnya untuk Allah dan untuk kaisar, dan dia menjadikan kaisar sekutu untuk Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Naam, jazakumullahu khairan kathiran. Yumkin hadha syarhu bihasbi fahmina. Akhirul kalam, thumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.